nggak ada seri. 90% Belanda menang, 10% Tunisia. Syukurin dulu bentar, ya kan, emang enak kalah karena kalian itu tim kesayangan AFC selain Arab Saudi. Uang lu nggak bisa membeli kemenangan di Piala Dunia, ya nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Backpacer, kembali lagi di Backpass Podcast bersama gua Bung Ricardo Tio, dan kali ini gua tetap ditemani oleh sahabat setia gua, yaitu Bung Beben yang cukup berumur matang. Halo Bung Beben. Kabar baik? Baik banget. Oh mantap. Salam olahraga dulu. Salam Bung Beben. Olahraga. Sehat selalu. Bung Beben, ini kita mau review pertandingan nih yang sudah selesai. Apalagi pertama itu pertandingan Bosnia lawan Qatar. Kalau kita lihat itu Bosnia lawan Qatar, Kanada Swiss. Yang kita senang adalah Bosnia membantai Qatar 3-1. Itu gimana, Bung? Ini netizen Indonesia lagi happy-happynya nih karena Qatar hancur lebur, dihajar Bosnia. Iya, hancur lebur semua. Itu besok viralnya lama tuh. Lama itu. Dan perbincangan di sosmed. Wah, Instagram, di timeline Facebook, itu penuh. Ya kan, TikTok, pada happy. Sama di tweet tuh. Ya, wah seneng lah pokoknya. Syukurin dulu bentar, ya kan, emang enak kalah karena kalian itu tim kesayangan AFC selain Arab Saudi. Uang lu nggak bisa membeli kemenangan di Piala Dunia, ya nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Ya, gol Qatar itu hanya pertipis sama gol Al-Haidos. Itu pun udah kalahan 2-0 dulu. Karena pertama dicetak oleh Ala Begovic, usia 18 tahun. Menit 29, Abu Nada 34, menit 34 gol bunuh diri. Itu aslinya tendangan Dzeko. Dzeko terus mantul ke pemain Qatar kan. Nah, terakhir ditutup oleh Mahmik menit 80. Bagaimana Bung melihat Bosnia pertandingan tadi pagi? Itu nonton nggak? Nonton di pertengahan akhir. Jadi itu cukup menarik dan sangat menghibur. Sangat menghibur karena menghasilkan kemenangan. Bosnia menang dengan telak dan menghentaskan Qatar. Jangan balik-balik lagi. Soalnya begini, kita mengapa happy ini ya melihat Qatar ini emang dari awal masuk ke Piala Dunia nggak beres, Bang. Ya kan, mulai dari round 4 harusnya netral tapi ditunjukin di tuan rumah. Ya kan, pasti faktor duit, nggak mungkin nggak. Ya terus ditambah lagi mainannya standar-standar aja tapi bisa juara AFC itu kan aneh aja gitu loh. Kalau yang juara kayak Jepang, Iran, Uzbek, wajar. Kita happy lah ya. Karena kita melihat 3 yang tadi aku tim tersebut kan bermain apik lah ya. Ya, terus di luar itu kan di grup B itu selain Bosnia lawan Qatar adalah ada Kanada versus Swiss. Dan Swiss menang 2-1, Bang. Itu dia. Lawan Kanada, dan gol dicetak oleh Vargas Manzambi 2 gol dulu, baru dipertipis oleh Pramis David menit 76. Kalau Vargas menit 46, Manzambi menit 57. Manzambi ini pemain muda loh, Bang. Ya, itu Rising Star itu, betul. Usianya 20 tahun dan mulai diincar banyak klub yang udah meneropong dia nih. Iya, betul. Jadi kita harus melihat langkah Bosnia, Kanada dan Swiss nanti. Kanada lawannya Afsel, Bang. Langsung nggak siap. Nah, ini lompat nih, mumpung aku tadi udah notice Afsel nih. Ternyata Afsel menang 2-2 lawan Korsel. Itu sangat. Dan Meksiko menang 3-0 lawan Ceko, Bang. Betul. Karena di prediksi kita di awal itu bahwa sebenarnya ya walaupun pertemuan Afsal dengan Korsel itu sebenarnya kemarin kita prediksi bahwa ini grup A ya, kita ngomongin grup A ya. 50-50 ya. 50-50. Tapi kemarin kita lebih dominan ke kemenangan Korsel. Tidak disangka Afsal menghentaskan Korsel dengan kedudukan 1-0. Dan gol dicetak oleh Mas Eko, keturunan Jawa. Dia menit 63, Bang. Iya, betul. Tapi penampilan kiper Korsel itu juga bagus, Bang.
Afsel itu bermain menguasai menurutku. Betul. Dan dia bermain lepas. Korsel ini kayaknya beban. Harus imbang atau harus menang. Dia terbebani, gitu. Benar, dia terbebani jangan sampai kegolan yang jelas itu kan. Kemudian juga sebisa mungkin dia menang atau dia menahan seri kan itu. Jadi bebannya lebih berat memang dia. Ada kalau dari segi peringkat FIFA jauh banget. Afsel menang 60, Afsel kemana-mana sebenarnya. Afsel 60, Korea Selatan 25. Menang Korea dong kalau dari segi peringkat. Enggak, sebenarnya Korsel di atas kemana-mana itu. Oh iya, tadi kan Abang bilang sorry. Afsel gitu. Jadi kita lihat kejutan-kejutan tim Afrika juga nih. Iya. Ya kan? Kita berharap juga semoga Korsel jadi lolos karena ngincer juara 3 terbaik kan, peringkat 3 terbaik kan. Karena poinnya 3 kan. Dan saingannya Afsel adalah Meksiko juara grup 9 poin, Bang. Itu dia. Dan ini 3-0 ya skornya ya, Meksiko lawan Ceko ya, 3-0. Ceko itu. Gol dicetak oleh M. Haves. Terus Quinones sama Fidalgo menit 94. Quinones menit 61 sama Haves menit 55. Iya, betul. Nih gue tadi nonton ini, Bang. Meksiko sama Ceko ya. Karena lebih seru ternyata. Ya, ganti-gantian. Tapi sesuai dengan prediksi bahwa ini bisa dapetin 3 gol. 3 gol. Kalau kemarin saya malah bilang ini bisa ngebantai 4-1 lah mungkin gitu kan. Tapi akhirnya ya bener-bener 3-0 lah gitu ya. Kemudian ya memang nggak dikasih kesempatan itu. Iya. Dan sama sekali nggak dikasih kesempatan dan ya menempatkan Meksiko tetap menjadi tuan rumah yang perkasa. Iya, satu-satunya tuan rumah yang poinnya 9 poinnya lengkap loh. Di 3 pertandingan dimenangkan semuanya. Iya. Betul. Dan kita belum tahu nih lawannya Meksiko siapa. Takutnya nih ya anti klimaks. Iya. Juara grup, poin sempurna, tahu di 16 besar kandas. Kayak siapa? Ya udah banyak lah itu ya kemarin. Piala Dunia tahun lalu juga sama seperti itu. Wah, bagus nih, ternyata nyungsep di 16 besar. Iya, udah banyak tuh contoh-contohnya. Bisa googling sendiri lah ya. Bisa di googling lah pokoknya nanti biar editor kami lah yang inilah ya. Gitu. Terus lanjut lagi ke grup C. Haiti lawan Maroko 4-2. Iya, betul. Terus Brazil menang 3-0 lawan Haiti. Haiti lagi. Enggak dong. Lawan Maroko ke Haiti. Skotlandia. Sorry, mohon maaf bisa. Jadi Maroko Haiti 4-2 nih. Brazil Skotlandia 3-0. Nah, Maroko Haiti pertama Haiti sempat golin. Terus disamain lagi. Kedudukan dimenangin lagi sama Haiti, disamain 2-1, lagi. Kemudian diimbangin 2-1. Akhirnya setelah itu 3-2 langsung 4-2. Seru juga itu. Itu ya. Ada 6 gol soalnya kan. Gol terakhirnya itu yang bikin nyesek juga. Jadi nih ya informasi buat BPS nih. Jadi ini golnya Maroko dicetak oleh Hakimi. Menit 39. Awalnya gol bunuh diri Bono, kiper Maroko, menit 10. Terus dicetak lagi gol 43 oleh Wilson Isidore, menit 43. Ditahan imbang lagi oleh Saibari, menit 46. Habis itu babak kedua Maroko cetak gol, dicetak oleh Rahimi sama Yasin. Itu Yasin pun nggak nyangka tuh. Yasin pun nggak nyangka karena itu kalau aku bilang sih backnya blunder. Blunder back kenapa? Itu bola udah aslinya dia aman biarin aja dia keluar tuh bola. Gitu. Dan grup C kita semua prediksi tepat semua. Walaupun Kusang besar di atas 70%. Beda sama kayak tadi Afsa sama Korsel. Itu nggak disangka. Kita dukung Korsel lebih banyak, walaupun peluang Afsa menang ada tipis. Setidaknya kita memberikan inilah prediksi Afsel menang juga. Karena kita memprediksikan peta kekuatan Afsel dan Korsel itu berimbang kemarin, ya kan? Bahkan bisa di atas kalau melihat secara lain. Secara dominan Korsel. Apalagi ada Lee Kang-in, pemain PSG, ada Son Heung-min babak kedua baru dimasukin terakhir. Jadi kelihatannya curiga. Nah, betul. Aku juga curiga gini, pada saat pertandingan Korsel dan Afsel ini, gue curiga gini, jadi dia menganggap
Absel itu mudah dikalahkan, meremehkan lah istilahnya. Betul. Kenapa nggak dari awal Son dipasang. Iya. Gitu. Padahal permainan Korsel nggak jelek-jelek banget. Iya, ya kan? Betul. Nah, ini lompat kita ke nanti ada grup DEF ya. DEF ya. Ya, DEF pertama. Tapi walaupun DEF yang justru yang main duluan adalah jam 3 pagi Curaçao dan Pantai Gading sama betul. Ekuador Jerman. Ya. Gimana betul. Bang? Kalau Curaçao Bang melawan Pantai Gading. Kalau aku di sini nanti ada ya grup E, kalau grup F, grup D. Tetap pegang Pantai Gading. Pantai Gading sama. Berapa persentase menang? Persentase kemenangan Pantai Gading 70-30 tuh. Sama. Kali ini nggak ada imbang. Kalau Ekuador Jerman? Ekuador Jerman. Berapa persen? Panzer 85%. Wah, kok sama lagi nih? Nggak ada imbang? Nggak ada imbang. Sah ya. Pokoknya sah. Nggak ada imbang dua pertandingan di grup E ya kan. Pokoknya Pantai Gading bakal menang mudah Jerman juga ya. Iya betul. Semoga Jerman nggak nganggap remeh Ekuador nih. Iya, udah kita dukung nih masalahnya. Ya, Ekuador menang, wah. Tapi setidaknya kita mendukung Jerman kan 80%, 85% kan. Betul. Nah di grup F setelahnya jam 6 ada Jepang Swedia sama Belanda Tunisia. Nah jagoan gua main nih Belanda, udah otomatis lolos. Betul, jagoan saya main juga Jepang Swedia berapa persen menang? Jepang Swedia itu aku tetap pegang Jepang 75%. Wih, oke 75%. Termasuk berani bro. Ada imbangnya? Karena imbangnya 5%. Imbang 5% berarti 20% Swedia. 20% Swedia. Kalau aku melihat 40-40-20. 40-40-20. Iya, karena aku melihat lebih baik berimbang ya. Iya, karena aku melihat begini. Swedia ini juga nggak gampang untuk dikalahkan. Betul. Ya kan memang kalau dari segi peringkat Jepang di atas Swedia setahu saya kan. Tapi kita lihat karena Swedia ini ada namanya Gyökeres sama Isak kan, tandem. Jadi aku berharap mereka bisa gawang dua orang itu memang motorik di Sweden. Dan aku berharap mereka bisa jebol gawang Zion Suzuki, kiper Jepang itu. Kita lihat aja nanti bagaimanapun aku juga tetap mendukung Jepang sih. 40-40-20. Ya kita lihat aja nanti. Kan ini bakal seru. Aku bakal nonton yang ini sih karena Belanda memang aku subjektivitas emang dari dulu Belanda, tapi udah lawan Tunisia. Bukan yang anggap remeh ya. Ya memang receh kalau sekarang apalagi ganti pemain. Kaptennya kemarin kan ngamuk-ngamuk kayak federasi gimana sih ini aduh sebelum Piala Dunia kan sempat diganti 1 bulan tuh si Sabila Mochi diganti lagi sama si Hefrenat. Kan gila belajar lah itu kayak persis kayak PSSI ya. Iya. Belanda Tunisia berapa persen Belanda Tunisia itu ya kalau kayaknya sih ya 80-20. Kalau aku 90%. 80-20 lah. 90% nggak ada seri. Nggak ada seri. 90% Belanda menang. 10% Tunisia. Karena Belanda ini bakal full komplit ya. Betul. Karena di pertandingan terakhir di fase grup. Dan ini yang terakhir di grup D juga lumayan seru juga, Paraguay versus Australia. Ini Paraguay juga lagi mati-matian ini dia. Karena sama Australia kan poinnya sama 3 kan. Benar. Dia akan berebut tuh. Kalau AS tuh poinnya juga 6 ya udah ya. Lawan Turki. Turki kan udah nggak lolos nih. Tapi Turki udah jauh-jauh. Tapi Turki bisa jadi batu sandungan AS nanti. Kalau dia bisa menangkan. Iya, karena dia nggak mau Turki nilai 0 kan, poin 0 kan. Pasti kan dia setidaknya dia nggak ada beban sih permainan. Tetapi karena tidak ada beban ini yang bikin bahaya sebenarnya. Paraguay Australia dukung mana bang? Aku ngelihatnya sih seharusnya Paraguay ya. Tapi Australia udah ada perlawanan juga sih ini. Kalau aku gini bang, kalau aku ngeliatin sih Australia ada perlawanan ini. Aku melihat gini. Bisa jadi Australia menang malah. Aku melihat Paraguay Australia ini malah cenderung ke Paraguay. Paraguay. 50%, Australia 30, imbang 20. Oke, masih imbangnya cukup besar ya. Karena aku melihat ini harus mati-matian juga untuk memperebutkan runner up juara 3 terbaik kan. Tiga terbaik. Nah kalau Turki AS dukung mana bang? Turki AS ya aku ya udah pasti AS. Kalau aku malah kayaknya aku lebih condong ke Turki sih. Aku sih ke AS karena ya apa ya dari
beberapa pertandingan itu kekuatan AS emang cukup diandalkan, antara dia bertahan dan menyerangnya berimbang. Kemudian kalau ngeliatin Turki ini agak rapuh sekarang. Ya, gitu. backnya jelek. Ya, jelek banget deh. Jadi terkadang udah sering kali kelewat. Saya kangen Turki zaman dulu tuh 2002. Yang kipernya Rusto Rekber, ada Hasan Sas, Hakan Sukur, padahal ini Turki, Okan Buruk. Ya, padahal ini Turki banyak pemain mudanya nih. Iya, Iodis, tapi kenapa? Aduh, jelek banget ya untuk tahun ini. Tapi aku jujur mendukung Turki itu sekitar 50%, AS 40, 10% imbang. Ya. Ya. Oke. Karena kita lihat aja nanti pertandingan situ semua kan. Semua kita rangkum dalam Backpass Podcast. Terima kasih Bung Beben. Tunggu episode-episode berikutnya di Backpass Podcast. Salam olahraga.